Alhamdulillah, demikian pembacaan dzikir untuk mengawali majelis kita pada hari ini. Semoga menambah keberkahan kita dalam bermajelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita guru kita Habib Muhammad Haidar Assegaf. Mari kita mulai ke majelis kita. Kepada Habib Muhammad, waktu di tempat kami persilahkan. Monggo Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, nikmat, karunia yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan untuk kita semuanya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, taufik, hidayah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa sama-sama kembali duduk, bertemu, berkumpul di tempat yang insyaallah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kita berharap mudah-mudahan semua yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan ganjarannya, dan insyaallah jadi sebab kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kembali melanjutkan kajian kita dalam tafsir Al-Quran yang kita hari ini sampai di surat Ali Imran ayat ke-67, sekedar untuk menyegarkan kembali ingatan kita di pertemuan yang lalu. Kita masih membahas gimana Nabi SAW berdiskusi dengan para utusan dari Kristen Najran perihal Nabi Isa, yang kemudian setelah itu berujung dengan mubahalah yang enggak jadi itu karena orang-orang Kristen yang enggak berani. Kemudian Allah menginformasikan bahwa di momen itu atau di momen yang lain, orang Nasrani dan orang Yahudi saling berdebat siapa yang mengikuti agama Ibrahim itu. Orang Nasrani bilang Ibrahim itu dari kalangan Nasrani, orang Yahudi bilang Ibrahim itu dari kelompok Yahudi. Yang jelas mereka semuanya sepakat bukan dari kelompok Nabi Muhammad SAW. Sampai oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan, orang Nasrani, kamu kalau berdebat mengenai Isa itu masih mending, karena meskipun informasi yang kamu punya salah, tapi kamu berdebat berdasarkan informasi. Begitu juga Yahudi, kamu berdebat mengenai Musa itu masih lebih mending, karena meskipun informasi yang kamu dapat soal Musa saat ini itu mungkin sebagian besar juga keliru, tapi seenggaknya kamu berdebat berdasarkan argumentasi yang mendasar. Sedangkan kalau kamu berdua berdebat soal Ibrahim, kamu ini nggak punya informasi memadai mengenai Ibrahim itu. Sebab kitab kamu, Taurat, Injil, itu dua-duanya diturunkan setelah Nabi Allah Ibrahim, dan nggak ada penyebutan mengenai Ibrahim secara signifikan di sana. Apalagi Ibrahim memberi kabar gembira mengenai Musa, mengenai Isa, dan lain sebagainya, seperti yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menegur mereka bahwa jangan kamu mendebat sesuatu yang kamu tidak punya dasar mengenai itu, dan tetap bagaimanapun yang lebih tahu siapa yang benar mengenai Ibrahim itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala menutup dengan firman-Nya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha mengetahui sedangkan kalian semuanya itu tidak mengetahui. Nah, Allah kemudian memberikan jawaban di ayat yang ke-67 ini. Sebetulnya Ibrahim itu siapa? Kemudian siapa yang benar-benar termasuk kelompoknya Ibrahim itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, juga bukan seorang Nasrani,
Tapi Ibrahim adalah seorang yang hanif dan muslim, dan dia juga bukan kelompok orang yang musyrik. Itu terjemahannya begitu ya. Sekarang kita pelajari. Kata Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani. Artinya Allah mematahkan anggapan orang Yahudi yang menganggap bahwa Ibrahim kelompok mereka. Allah juga mematahkan anggapan orang Nasrani yang menganggap bahwa Ibrahim merupakan bagian dari kelompok mereka. Nah, kenapa Ibrahim itu bukan kelompok Yahudi juga bukan kelompok Nasrani? Yang pertama, karena Ibrahim secara akidah tidak sama dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani di saat itu. Sebab kita kalau mundur sedikit, kita pernah bahas bahwa sebetulnya semua agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi akidah itu nilainya sama. Dari sisi akidah sama, semuanya ngajak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi syariat baru nanti akan berbeda-beda mengikuti kondisi dan situasi di masa hidupnya para nabi dan rasul itu. Tapi kalau akidahnya sama. Tapi Allah katakan Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani. Sebab yang dimaksud Allah adalah Yahudi dan Nasrani saat itu. Yang hidup di saat itu. Apakah akidah Yahudi yang hidup di saat itu sama dengan akidah yang dibawa Nabi Musa? Enggak. Apakah Nasrani yang hidup di saat itu akidahnya sama seperti yang diajarkan Nabi Isa? Tidak. Nabi Musa enggak pernah mengajarkan bahwa Uzair itu anaknya Allah. Nabi Isa enggak pernah mengajarkan bahwa dia adalah anaknya Allah. Apalagi dia adalah Tuhan di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Ibrahim, itu jelas Ibrahim itu mengajarkan tauhid. Berbeda dengan apa yang kamu wahai Yahudi dan Nasrani yakini saat ini. Sehingga bukan, Ibrahim itu bukan Yahudi juga bukan Nasrani. Satu. Yang kedua, dari sisi syariatnya, Yahudi dan Nasrani itu juga tidak menjalankan syariat Nabi Ibrahim. Karena dalam sebagian riwayat ada yang mengatakan ketika Allah menurunkan firman ini, mereka itu bilang, enggak, kita sama seperti Ibrahim. Akhirnya Nabi dikasih wahyu oleh Allah, tanya sama mereka haji enggak? Nah, karena kan semuanya tahu yang bangun Ka'bah itu adalah Ibrahim sama Ismail anaknya. Yang kemudian setelah Ka'bah itu dibangun oleh Allah diperintahkan untuk manggil orang haji ke Ka'bah. Kata Allah, coba kamu tanya sama mereka Muhammad si Yahudi dan Nasrani ini, pada pergi haji ke Ka'bah enggak? Enggak. Loh, apa miripnya sama Ibrahim sekarang? Udahlah dari sisi akidah enggak mirip, sekarang dari sisi syariat juga enggak mirip. Khitan enggak? Enggak. Loh, lah ajaran Ibrahim itu salah satunya khitan. Kalau kamu enggak khitan berarti kamu tidak mengikuti Ibrahim, tidak mengikuti dari sisi akidahnya, juga tidak mengikuti dari sisi syariatnya berarti. Nah, kalau kayak gitu kok bisa-bisanya kamu itu mengklaim bahwa Ibrahim itu adalah Yahudi atau Ibrahim itu adalah Nasrani. Lu kamu aja nggak mirip sama sekali kok dengan Ibrahim dari sisi yang disepakati bersama bahwa Ibrahim itu begitu. Nah, jelas ya. Itu kenapa Allah mengatakan Ibrahim itu bukan Yahudi juga bukan Nasrani. Terus Ibrahim siapa dong? Nah, Ibrahim hanifan musliman. Apa hanif itu? Kalau yang kita tahu selama ini hanif itu apa? Lurus ya, yang kita tahu ya. Hanif itu lurus. Sebetulnya secara bahasa Arab, hanif itu artinya nyerong, miring. Itu hanif itu. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau ada orang kakinya gini. Kaki kan lurus gini ya normalnya. Kalau ada orang kakinya gini. Jadi harusnya lurus, dia kakinya bengkok gini. Ini disebutnya rajulun ahnaf. Orang yang kakinya miring, bengkok gini. Karena al-hanfu atau al-hunfu dalam bahasa Arab itu artinya miring. Berarti Ibrahim ini adalah seorang yang miring. Astagfirullah. Kita Ibrahim adalah orang yang lurus. Ternyata kata Allah Ibrahim selama ini adalah orang yang miring dia. Orang yang serong. Kok bisa gini cara memahaminya?
Zamannya Nabi Ibrahim itu orangnya nyembah Allah atau nyembah berhala? Berhala ya. Yang enggak nyembah berhala siapa? Sendiri. Ibrahim sendiri. Artinya semua orang miring ke sana, Ibrahim miringnya ke sana. Nah, berarti dia serong, miring dari ajaran-ajaran yang buruk, ajaran yang salah, ajaran yang sesat. Miring dari ajaran yang sesat berarti dia sekarang ada di ajaran yang benar. Itu maksudnya Allah. Jadi al-ma'il anil addiyan al-batilah. Orang yang menyingkir, yang minggir, yang condong, yang serong dari ajaran-ajaran dan agama-agama yang keliru, yang batil. Itu Ibrahim. Nah kalau semuanya ngiri, dia nganan sendiri, berarti kan ini yang lurus. Nah dari situ kita kemudian memahami Hanif itu sebagai orang yang lurus. Karena dia nyerong dari yang semuanya belok ke kanan atau ke kiri. Dia nyerong sendiri. Lah nyerongnya dia dari beloknya ini adalah lurus kita sebutnya. Gitu. Ya. Jadi bukan Ibrahim ini nyerong condong pada kesesatan, enggak loh ya. Justru dia menyingkir dari kesesatan itu. Hanifan, orang yang lurus lah boleh kita katakan gitu sekarang boleh. Karena kita supaya tahu lurusnya itu sebetulnya bukan asli arti kata itu, bukan. Tapi makna yang kita dapat atau kesan yang kita dapat dari kata itu. Jadi Ibrahim adalah yang hanif dan dia musliman, orang yang muslim. Nah, muslim ini apa maknanya? Muslim itu maknanya adalah yang menyerahkan diri, yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sempat singgung di beberapa waktu yang lalu gimana Ibrahim itu benar-benar orang yang berserah diri kepada Allah. Disuruh nyembelih anaknya, iya. Suruh ninggal anaknya sama istrinya di tempat tandus, nggak ada orang, nggak ada air, nggak ada makanan, iya. Semua iya Nabi Ibrahim. Disuruh apapun sama Allah, iya. Pasrah sama Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu musliman, dia adalah seorang yang muslim yang menyerahkan diri kepada Allah. Sekarang bandingkan dengan Yahudi dan Nasrani lagi. Apakah Yahudi dan Nasrani hanif? Enggak. Apa? Mereka justru yang tersesat. Ibrahim yang keluar dari ajaran mereka yang sesat itu. Apakah mereka musliman? Enggak. Kenapa? Sebab suruh beriman sama Nabi Muhammad nggak mau. Suruh beriman sama Al-Quran nggak mau. Suruh beriman sama Allah, nggak menyekutukan Allah dengan apapun, nggak mau. Kebalikannya Ibrahim. Ibrahim disuruh apapun semua jawabannya iya. Mereka disuruh apapun sama Allah semua jawabannya enggak. Tambah nggak mirip lagi antara mereka sama Nabi Ibrahim. Tambah nggak mungkin lagi bahwa Ibrahim itu adalah kelompok Yahudi atau kelompok Nasrani. Jadi Ibrahim itu adalah musliman. Nah, nanti akan ada orang Yahudi Nasrani bilang gini, loh kok kamu bisa bilang Ibrahim itu muslim? Padahal kan sama aja Al-Quran itu turunnya setelah Ibrahim. Kenapa kamu bilang Ibrahim itu muslim? Padahal syariatnya Muhammad sama syariatnya Ibrahim beda. Gini, tadi satu yang pertama, muslim yang dimaksud itu adalah menyerahkan diri, pasrah sama Allah Subhanahu wa ta'ala, nurut sama Allah satu. Yang kedua, kalaupun kita mau memaksakan istilah muslim yang disematkan kepada Nabi Ibrahim itu adalah muslimnya kita ini, orang Islam yang kita ini, kita juga nggak salah-salah banget sebetulnya. Bisa nggak Nabi Ibrahim disebut muslim dalam arti orang Islam? Bisa aja. Kenapa bisa? Satu, apakah akidah kita dengan Nabi Ibrahim beda? Sama. Nabi Ibrahim mengesahkan Allah, kita sama mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi Nabi Ibrahim khitan, apakah di syariat Nabi Muhammad ada khitan? Ada. Nabi Ibrahim haji, apakah di syariat Nabi Muhammad ada haji? Ada. Jadi kan kemiripannya banyak antara Ibrahim dengan ajaran Nabi Muhammad SAW ini, sehingga nggak salah-salah banget juga kalaupun kita mau mengatakan bahwa Ibrahim itu bagian dari orang Islam.
kelompoknya Nabi Muhammad SAW, karena secara akidah memang nilainya sama akidahnya. Ya. Allah kemudian juga di akhir ayat itu mengatakan Ibrahim juga bukan bagian dari orang-orang yang musyrik. Karena gini, ini penafsirannya ada dua. Penafsiran yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mau mengatakan bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani itu adalah orang-orang yang musyrik. Jadi Ibrahim nggak mungkin bagian dari orang yang musyrik. Nggak mungkin bagian dari Yahudi dan Nasrani. Atau penafsiran yang kedua, yang memperebutkan Ibrahim itu ada 3 atau 4 setidaknya. Pertama Yahudi, kedua Nasrani, ketiga penyembah berhala di Mekah sana, yang keempat kita orang Islam. Ini 4-4-nya mengklaim bahwa Ibrahim adalah bagian dari mereka. Orang yang nyembah berhala di Mekah, kenapa merasanya mereka itu bagian dari kelompoknya Nabi Ibrahim? Karena mereka walaupun salah caranya, memang masih melakukan hal-hal yang diajarkan Nabi Ibrahim. Kayak kita kasih contoh kemarin tawaf di Ka'bah. Mereka tawaf di Ka'bah itu kan, mereka mengagungkan Ka'bah, mereka ada musim haji, rame-rame datang ke Mekah, cuman caranya aja keliru. Mereka nganggap saya ini kalau haji ke Mekah, ke Ka'bah, itu saya mau mendekatkan diri sama Allah. Nggak pantas saya pakai baju yang urusan duniawi. Harus murni nih kalau mendekat ke Allah nih, nggak boleh bawa-bawa duniawi. Akhirnya tawafnya nggak pakai baju. Nah, Ka'bahnya samping-sampingnya dikasih berhala. Mereka merasa saya juga mirip nih sama Ibrahim nih. Saya juga mengagungkan Ka'bah, saya juga haji, saya juga tawaf dan lain sebagainya. Kata Allah, enggak, Ibrahim bukan bagian dari orang yang musyrik. Kamu ngasih berhala-berhala di sekitarnya Ka'bah itu. Lah Ibrahim itu dibakar di dalam api karena apa? Karena ngancurkan berhala. Ibrahim itu dilempar pakai ketapel ke dalam api yang menyala-nyala, itu karena dia ngancurkan berhala sesembahan kaumnya. Lah kamu ngaku ikut Ibrahim tapi melakukan sebaliknya yang dilakukan Ibrahim. Ibrahim menghancurkan berhala, kamu malah menghiasi Ka'bah yang dibangun Ibrahim itu dengan berhala. Udah jelas bukan mengikut Ibrahim udah. Walaupun ada kemiripannya sedikit-sedikit di sana sini, tapi kamu juga bukan pengikutnya Ibrahim. Ibrahim itu tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari 4 ini Yahudi kita eliminasi, Nasrani kita eliminasi, musyrik juga kita eliminasi. Yang tersisa tinggal orang muslim. Pengikutnya Nabi Muhammad SAW ini yang juga menjadi pengikutnya Nabi Allah Ibrahim. Karena tadi ya ajaran akidahnya sama, syariatnya pun punya banyak sekali kemiripan dengan syariatnya Nabi Allah Ibrahim. Makanya di ayat yang ke-68 Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna awlan nasi bi Ibrahima lalladzina taba'uhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Ibrahim itu adalah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini dan orang-orang yang beriman, dan Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Nih. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah semua dieliminasi, yang tersisa adalah kaum muslimin. Kata Allah, inna aulan nasi. Aula itu artinya bisa jadi paling dekat, bisa jadi paling berhak, juga bisa jadi paling mencintai atau dicintai. Itu aula. Makanya kita kalau orang yang dicintai Allah, kita sebutnya apa? Waliullah gitu ya. Waliullah. Orang yang dekat dengan Allah kita sebut waliullah. Karena wali itu artinya orang yang dicintai, yang dekat. Nah, aula itu yang paling dekat. Yang paling dekat itu namanya aula. Kata Allah, inna aulan nasi bi Ibrahima. Orang yang paling dekat dengan Ibrahim juga bisa dimaknai yang paling berhak atas Ibrahim. Karena tadi kan diperebutkan itu ya. Tadi kan diperebutkan oleh 4 kelompok itu. Kata Allah, ini keputusannya. Yang paling dekat dengan Ibrahim dan yang paling berhak atas Ibrahim
adalah lalladzina taba'uhu, orang-orang yang mengikuti dia, mengikuti Ibrahim semasa hidupnya ataupun setelah Nabi Ibrahim meninggal dunia. Dan tadi udah kita kasih gambaran, ternyata yang mengikuti Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim meninggal dunia itu adalah Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Karena yang Yahudi, Nasrani nggak ada yang ngikuti Nabi Allah Ibrahim. Wa hadzan nabiyyu. Jadi yang pertama, orang yang paling dekat dan paling berhak dengan Nabi Ibrahim yang pertama adalah orang-orang yang mengikutinya, mengikuti Nabi Ibrahim. Wa hadzan nabiyyu, dan nabi ini, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah itu pelindungnya orang-orang yang beriman. Ini. Kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala itu kan sebetulnya bisa aja kalau mau berfirmannya itu gini. Sesungguhnya orang yang paling dekat, yang paling berhak atas Ibrahim itu adalah orang-orang yang beriman. Kalau Allah bilangnya begitu, bisa atau enggak? Bisa aja, dan masuk-masuk juga kan? Karena kita kan, oh ya orang Yahudi enggak beriman kok sama Allah kok. Orang Nasrani enggak beriman kok sama Allah, orang musyrik enggak beriman kok sama Allah. Sehingga kalau Allah mau bilang sesungguhnya yang paling dekat dengan Ibrahim itu adalah orang-orang yang beriman, kan sebetulnya kan bisa aja. Nah, tapi akan menimbulkan masalah juga. Kenapa? Karena kalau Allah bilangnya yang dekat dengan Ibrahim itu orang-orang yang beriman, orang Yahudi juga akan mengklaim dirinya beriman. Orang Nasrani akan mengklaim dirinya beriman. Orang musyrik, loh saya juga beriman. Nah, nggak menyelesaikan masalah kan? Nah, sama Allah diperinci supaya jelas-jelas mereka itu nggak masuk ke situ. Kata Allah, yang dekat dengan Ibrahim itu adalah orang yang mengikutinya, mengikuti Ibrahim semasa dia hidup, mengikuti ajarannya juga setelah dia meninggal dunia. Siapa tuh? Ya anak-anaknya Ishak dan lain sebagainya, itu Ismail, ya, kemudian anak keturunannya Yakub dan lain-lain, itu orang yang paling dekat dengan Ibrahim karena jelas-jelasan mengikuti ajarannya Nabi Allah Ibrahim. Dan juga Nabi ini, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekaligus apa ya, kalau istilah kita itu bikin kesel orang-orang Yahudi dan Nasrani lah. Orang Yahudi dan Nasrani itu nggak percaya kalau Muhammad itu seorang nabi. Allah malah nyebutnya sebagai seorang nabi. Allah kan bisa aja gini, yang dekat dengan Ibrahim itu orang yang mengikutinya, kemudian Muhammad ini, kemudian kan bisa. Tapi Allah enggak, dan nabi ini, supaya orang Yahudi sama orang Nasrani makin kesel. Ini sudah saya enggak percaya, saya cari-cari cara gimana orang itu supaya enggak percaya, enggak beriman bahwa dia itu nabi. Malah Allah nurunkan ayat Al-Qur'annya nyebut dan nabi ini dan orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Ini adalah orang-orang yang paling dekat dengan Ibrahim. Kita bisa merasakan kedekatan kita dengan Nabi Ibrahim itu selain di dalam syariat kita itu banyak sekali prosesi ibadah yang mengambil dari sejarahnya Nabi Ibrahim, kurban, haji, umroh, sa'i, tawaf dan lain sebagainya. Itu kan semua kita ambil dari mana? Dari peristiwa kehidupannya Nabi Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim kan. Itu kita bisa merasakan kedekatan kita dengan Nabi Ibrahim dari situ. Kita juga bisa merasakan kedekatan kita dengan Nabi Ibrahim melalui sholawat yang kita baca ketika kita sholat. Sholawat yang kita baca ketika kita tasyahud itu disebutnya sholawat apa? Sholawat Ibrahimiyah. Karena dalam sholawat itu secara khusus itu diajarkan Nabi dalam hadis yang sahih ketika sahabat tanya, ya Rasulullah, kita ini diperintahkan untuk ngasih sholawat dan salam sama kamu. Kalau ngasih salam kita udah tahu caranya, tapi kalau sholawat gimana ya Rasulullah? Sama Rasulullah diajarkan sholawat Ibrahimiyah itu. Di antara sekian banyak nabinya Allah, yang dipilih oleh Nabi Muhammad untuk disebutkan dalam sholawat itu adalah Nabi Ibrahim. Karena kedekatan kita yang luar biasa dengan Nabi Allah Ibrahim ini ya.
Kemudian kita juga bisa merasakan kedekatan kita dengan Nabiullah Ibrahim karena Nabi Muhammad SAW itu juga keturunannya Nabiullah Ibrahim, juga dari anaknya Ismail, ya. Kita juga bisa merasakan kedekatan kita dengan Nabiullah Ibrahim karena Nabiullah Ibrahim itu yang di dalam Al-Quran mendoakan kita. Kata Nabi Ibrahim setelah selesai bangun Ka'bah, ya Allah, jadikan di sini nanti ada umat yang mengesahkan kamu dan seterusnya dan seterusnya. Siapa yang didoakan itu? Kita. Kemudian Nabi Ibrahim bahkan sebelum kita ada, Nabi Ibrahim sudah menyebut umatnya Nabi itu sebagai umat muslim. Kata Nabi Ibrahim, wa ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Ya Allah, jadikan kami berdua, Ibrahim dan Ismail ini sebagai orang yang berserah diri kepada kamu, dan dari keturunan kami jadikan nanti ada umat muslim yang menyerahkan diri kepada kamu, yang pasrah, yang nurut sama kamu. Itu yang ngasih nama muslim dari sebelum umatnya Nabi ada, itu adalah Nabi Allah Ibrahim. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, inni da'watu abi Ibrahim. Saya ini jadi nabi, jadi rasul, gini nih di Mekah, ngajarkan syariatnya Allah dan lain sebagainya. Saya ini perwujudan terkabulnya doa ayah saya Ibrahim, kata Nabi. Ayah itu maksudnya kakek, tapi ya orang Arab biasa nyebut ayah gitu, tapi yang dimaksud kakek yang jauh di atas sana. Saya ini, kata Nabi, adalah wujud terkabulnya doa Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim selesai bangun Ka'bah tadi, di antara doanya, ya Allah, utuslah seorang rasul di tempat ini, di kalangan penghuni tempat ini, yang mengajarkan kitab kamu, yang menyucikan mereka, mengajarkan hikmah kepada mereka. Siapa yang terkabul doanya itu? Yang muncul di kota Mekah, kemudian mengajar di sana, menyebarkan risalah Allah di sana, jadi nabi dan rasul di sana, ya Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Nabi, saya ini adalah pengabulan doanya Ibrahim alaihis salam. Jadi banyak memang kedekatan antara kita dengan Nabi Allah Ibrahim itu dilihat dari banyak sisi. Dan sebetulnya kita juga punya kedekatan yang sama, dan kita adalah umat yang paling berhak atas semua nabi selain Nabi Allah Ibrahim juga dibanding umat-umat yang lain. Saya kasih contoh. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, Nabi itu sampai di Madinah lihat orang-orang Yahudi lagi puasa. Kemudian Nabi tanya, ini pada puasa apa nih orang-orang Yahudi nih? Kata mereka, oh kita ini puasa 10 Muharram. Karena di hari ini Allah menyelamatkan Musa dari Fir'aun, katanya. Apa jawabannya Nabi? Nahnu aula bi Musa minhum. Kita ini lebih dekat, lebih berhak kepada Musa daripada mereka. Akhirnya Nabi ikut puasa di 10 Muharram itu. Dan dalam hadis yang lain Nabi berencana kalau hidup sampai tahun yang akan datang mau puasa tanggal 9 Muharramnya juga, ya. Jadi 9 dan 10. Monggo, ini mumpung pas Muharram ini ya. Bisa besok itu katanya Mas Sigit itu puasa 9 dan 10 Muharram. Nah, jadi kita sebetulnya sebagai umat Islam, kita itu punya kedekatan luar biasa dengan para nabi dan rasul ini. Karena apa? Karena kita mengimani semuanya. Kata Allah dalam Al-Quran, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Itu umatnya Nabi itu tidak membeda-bedakan para nabi. Semua diimani sama umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi coba tanya orang Yahudi. Beriman enggak sama Nabi Isa? Enggak. Oh, anti, enggak mau beriman sama Nabi Isa. Ya Nabi itu ya Musa aja udah. Syariat itu ya syariatnya Musa, kitab suci itu ya kitab sucinya Musa. Coba suruh iman sama Nabi Muhammad. Oh, lebih enggak mau lagi, lebih musuh lagi. Nah, sedangkan kita umat muslim ini kalau ditanya, beriman sama Nabi Musa? Beriman. Kita ini sholatnya jadi 5 waktu itu berkatnya Nabi Musa kok. Loh. Beriman sama Nabi Isa? Beriman, nanti kita yakin yang turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal, menyelamatkan kita itu Nabi Isa.
Jadi semua nabi itu kita imani, semuanya kita imani. Sehingga kita ini sebetulnya orang yang paling dekat dengan para nabi dan rasul. Itu enggak cuma Nabi Ibrahim aja. Meskipun secara khusus Nabi Ibrahim itu kedekatan kita memang sangat sangat dekat, luar biasa. Nah, di antaranya ini saya baru teringat, di antara kedekatan kita dengan Nabi Allah Ibrahim itu, kalau kita perhatikan kisah Isra Mi'rajnya Nabi, satu-satunya Nabi yang ditemui oleh Nabi Muhammad SAW yang titip salam ke kita itu cuma Nabi Ibrahim. Nah, enggak ngeh kita sama ini ya. Kita Nabi naik ke langit ini, ketemu Nabi ini, mereka semua nyambut Nabi, semuanya. Tapi ketika ketemu Nabi Ibrahim terus bilang, sampaikan salam untuk umat kamu. Nah, bilangin sama mereka, surga itu isinya dataran-dataran rendah, bisa ditanami pohon-pohon. Nah, pohon-pohon itu benihnya adalah ucapan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi titip salam buat kita tuh. Dan di antara semua yang ditemui Nabi, yang titip salam cuma Nabi Ibrahim. Tambah merasa dekat lagi kita ya sama Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini ya. Makanya benar kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, orang yang paling dekat dengan Ibrahim itu adalah mereka yang mengikutinya dan Nabi ini dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau masih ingat, kita juga pernah bahas di kajian-kajian yang lalu bahwa ayat Al-Qur'an itu bisa dibaca dengan macam-macam cara ya. Itu yang kita kenal dengan qiraat. Qiraat itu ada 7, sebagian ada 10, lebih dari 10 itu biasanya sudah qiraat yang nggak bisa dipakai biasanya. Tapi yang terkenal dan semuanya benar, ada sanadnya sampai ke Nabi Muhammad SAW, itu ada 7 sampai 10 setidaknya. Nah, di antara qiraat itu cara pembacaan Al-Quran itu ada yang membaca ayat ini gini. Inna aulan nasi bi Ibrahima lalladzina taba'uhu wa hadzan nabiyya. Kalau kita baca di sini kan wa hadzan nabiyyu. Ya, kalau kita baca di Quran kita nih, inna aulan nasi bi Ibrahima lalladzina taba'uhu wa hadzan nabiyyu. Itu ya. Tapi ada pembacaan yang lain, mereka bacanya gini, inna aulan nasi bi Ibrahima lalladzina taba'uhu wa hadzan nabiyya. Kalau kita bacanya wa hadzan nabiyya, berarti makna ayatnya jadi gini. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya, yaitu mengikuti Ibrahim dan mengikuti Nabi ini. Dan orang-orang yang beriman kepada Nabi ini, Muhammad SAW. Jadi kalau kita baca yang versi kita tadi, wahadzan nabiyyu, itu kan Nabi Muhammad termasuk orang yang paling dekat dengan Ibrahim, kan gitu jadinya. Tapi kalau kita bacanya wahadzan nabiyya, berarti orang yang paling dekat dengan Ibrahim itu yang mengikuti Ibrahim dan mengikuti Nabi ini. Oke. Ada lagi yang bacanya gini. Inna aulan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu wa hadzan nabiyyi. Baik kasrah. Beda lagi. Maknanya jadi apa kalau gitu? Nah, sesungguhnya, maknanya jadi gini ya. Sesungguhnya orang-orang yang paling dekat dengan Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya dan yang paling dekat dengan Nabi ini. Jadi yang dekatnya ada dua, dekat dengan Ibrahim dan dekat dengan Nabi ini. Siapa yang dekat dengan Ibrahim dan dengan Nabi ini? Orang-orang yang mengikuti Ibrahim dan orang-orang yang beriman kepada Nabi ini, yaitu Muhammad SAW. Itu namanya qiraah. Ya, jadi bisa dibaca dari banyak sisi. Tapi harus ada sanadnya ya, nggak bisa kita ngarang sendiri, nggak boleh loh ya. Oh ini kayaknya saya belajar nahwu nih, bener nih kayaknya nih. Kalau dibaca dhammah, dibaca kasroh, ini harus ada sanadnya. Tapi sebagai pengetahuan aja, sebagai wawasan bahwa ada orang-orang dengan sanadnya mereka yang membacanya tadi wa hadzan nabiyyu wa hadzan nabiyya wa hadzan nabiyyi, dan semuanya maknanya beda-beda. Walaupun sebetulnya mengerucutnya nanti tetap kepada makna yang sama sebetulnya ya. Itu.
Wallahu waliyul mu'minin, dan sungguhnya Allah itu adalah pelindung orang-orang yang beriman. Bisa juga Allah itu mencintai orang-orang yang beriman. Nah, kita harus tahu juga ada satu kaidah gini. Kalau Allah menyebutkan satu sifat, ya, walaupun ini sebenarnya kaidahnya tidak semudah ini, tapi kira-kira gini. Kalau Allah menyebutkan satu sifat, berarti sifat itu adalah alasan kenapa sesuatu itu harus terjadi. Contoh, saya kasih contoh. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Kata Allah, pencuri laki-laki dan perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Allah nyebutkan sifatnya kan? Sifatnya adalah pencuri. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Berarti tangannya dipotong karena apa? Nyuri. Nah, gitu loh maksudnya ya. Allah nyebutkan sifat, kemudian nyebutkan satu hal yang dikaitkan dengan sifat itu, berarti sifat ini yang jadi alasan nih. Sama kayak di sini, wallahu waliyul mu'minin. Mukminin, Allah itu pelindung atau mencintai orang-orang yang beriman. Nah, mukminin ini kan sifatnya. Allah bisa aja, Allah pelindung semua orang, bisa enggak gitu? Bisa kan? Kayak tadi, aulan nasi, nyebutin nas, orang secara umum. Tapi Allah secara spesifik menyebutkan sifat ini. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Artinya mereka dapat lindungan Allah, dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala karena beriman. Itu maksudnya. Ya. Jadi sifat iman ini, adanya iman ini yang kemudian menjadikan mereka itu pantas untuk dapat cintanya Allah, pantas untuk dapat kedekatan dengan Allah, pantas untuk jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat utamanya mau jadi orang yang dicintai Allah, dilindungi Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dengan menjadi orang yang beriman. Nah, apa bentuk perlindungannya? Ya macam-macam. Misalnya kalau dia dalam kesulitan diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan kemenangan, diberikan taufik, kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Yang intinya semua kembali kepada fasilitas keuntungan yang didapat oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sifatnya tadi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apakah orang-orang Yahudi dan Nasrani dan para penyembah berhala itu masuk dalam kategori ini? Tidak. Dari sini kita pernah bahas dulu soal wali, soal keramat, macam-macam ya, kalau masih ingat itu ya. Kita kan bilang patokannya kan satu. Lihat aja orang itu kalau sakti, orang ini istiqomah dalam menjalankan syariat atau tidak. Karena kalau tidak, berarti kesaktiannya itu namanya bukan karomah. Karomah itu artinya kan memuliakan, kemuliaan. Nah, kemuliaan itu dikasih kepada orang yang pantas, yaitu yang taat, yang istiqomah, yang baik, jalankan syariat, namanya karomah baru. Tapi kalau itu muncul dari orang yang enggak baik, yang enggak istiqomah, apalagi enggak beriman sama Allah, jelas namanya bukan karomah berarti. Ya, namanya itu adalah bisa ihanah, bisa istidraj dan lain sebagainya. Nah, jadi patokannya itu adalah itu. Sehingga kalau kita lihat ada orang punya keahlian-keahlian yang macam-macam, kita patokannya ini aja. Wallahu waliyul mu'minin. Ini mukmin enggak? Mukmin. Apakah dia mukmin yang taat, yang menjalankan syariat dengan baik atau tidak? Sehingga itu kemudian bisa jadi tolak ukurnya, ya, bisa jadi tolak ukurnya apakah yang dia dapat ini adalah kemuliaan dari Allah atau justru sebaliknya, ya, atau justru istidraj dan lain sebagainya. Tuh. Nah, sekarang gini, sebelum kita masuk ke ayat yang ke-69, saya kasih pembukaannya dulu. Jadi, orang Yahudi dan Nasrani itu mereka kan enggak beriman sama Allah, enggak beriman sama Nabi SAW. Mereka itu kerjaannya dua, ya, terutama yang tokoh-tokohnya ini. Kalau orang-orang awamnya itu ya kita mau katakan korban juga boleh lah. Karena mereka itu ya sebagian tidak bisa baca, tidak bisa nulis, semua informasinya didapat dari ustadz-ustadznya Yahudi dan Nasrani inilah, gampangnya gitu, dari ulama-ulamanya.
Lah ulama-ulama Yahudi dan Nasrani ini kerjaannya dua paling enggak. Pertama, enggak mau percaya sama Allah dan sama Nabi, kufur. Itu kerjaan pertama mereka, kufur, mengingkari Allah, mengingkari Nabi. Yang kedua, menyesatkan orang lain. Ini kerjaan ini. Mereka kerjaannya merekanya sesat, merekanya juga menyesatkan. Ini enggak jauh-jauh dari ini kerjaannya. Ya, dan nanti kita akan lihat di ayat-ayat ini, nanti Allah akan kasih lihat bahwa memang itu aja kerjaannya mereka tuh. Merekanya sesat dan mereka berusaha gimana caranya juga menyesatkan orang dari jalan yang benar. Nah, dan yang dituju sama mereka itu kadang bukan orang-orang yang lemah aja, tapi sahabat-sahabat yang besar-besar itu kadang diajak juga sama mereka untuk kemudian keluar dari agama Islam. Misalnya dalam ayat yang ke-69 ini menurut sebagian ulama tafsir, ayat ini turun ketika ulama-ulama Yahudi itu ngajak Sayyidina Ammar bin Yasir, ngajak Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman untuk jadi orang Yahudi. Ini yang diajak Ammar bin Yasir, dari kecil sudah dapat ujian keimanannya. Dia lihat ayah ibunya gimana mempertahankan keimanannya sampai harus berkorban nyawa. Ini yang kayak gini sama mereka diajak suruh ninggalkan Islam untuk jadi orang Yahudi. Yang mereka ajak juga tadi Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman ini termasuk sahabat Nabi yang senior, yang megang rahasianya Rasulullah SAW. Ya, mungkin Ustaz Muhammad bin Husain ketika akhir zaman mungkin sempat jelaskan Hudzaifah ibnul Yaman ini. Jadi Hudzaifah ibnul Yaman ini tahu siapa aja orang munafik yang ada di Madinah, satu persatu. Sahabat yang lain belum tentu tahu itu. Sahabat yang lain kayak kita sekarang, ya pokoknya ada orang munafik. Yang terang-terangan munafik nih Abdullah bin Ubay bin Salul, fulan paling 2-3 orang yang dia tahu. Tapi yang lain enggak tahu. Sedangkan Hudzaifah ibnul Yaman ini dapat bocoran dari Nabi, yang munafik itu si fulan. Tahu semua dia. Maka Sayyidina Umar bin Khattab kalau mau nyolati jenazah, Sayyidina Umar lihat dulu, ini Hudzaifah nyolati jenazah ini enggak? Oh, Hudzaifah nyolati, berarti bukan orang munafik dia. Oh, Hudzaifah enggak ikut nyolati, saya enggak mau nyolati juga. Karena ada larangan dari Allah di dalam Al-Quran, jangan nyolati jenazahnya orang munafik. Lah masalahnya kita kan enggak tahu, Hudzaifah kan tahu. Ketika kita enggak tahu kan, ya wis kita taunya orang ini muslim meninggal ya kita sholati. Tapi Hudzaifah kan tahu kan, orang per orang, mana yang munafik, mana yang bukan. Makanya Sayyidina Umar lihat dulu, oh Hudzaifah enggak nyolati orang ini, berarti munafik orang ini, saya enggak mau nyolati juga. Itu. Ya, bahkan Sayyidina Umar itu diriwayatkan pernah tanya ke Hudzaifah, Hudzaifah, saya ini termasuk orang munafik yang Nabi sampaikan ke kamu enggak? Ini yang nanya bukan, yang nanya Umar bin Khattab loh ini ya. Bukan orang masuk Islam kemarin ini. Ini Umar bin Khattab yang perjuangannya luar biasa, itu masih punya rasa khawatir jangan-jangan dia ini termasuk orang munafik. Dia punya kekhawatiran itu aja kan sebetulnya udah jelas bukan munafik dia. Karena orang munafik enggak ada yang punya kekhawatiran itu. Orang munafik semua merasa aman-aman aja. Tapi Umar bin Khattab ini datang ke Hudzaifah, tanya Hudzaifah, saya ini termasuk orang munafik yang Nabi informasikan ke kamu atau bukan? Bukan, kata Hudzaifah. Nah ini yang diajak untuk masuk ke Yahudi ini, Ammar bin Yasir yang keimanannya udah ditempa dari kecil, sama Hudzaifah ibnul Yaman. Bukannya cari orang-orang yang baru masuk Islam kemarin-kemarin ini, malah yang dituju sahabat-sahabat yang senior-senior seperti ini. Tapi sebagai gambaran aja bahwa memang itu kerjaannya mereka. Kerjaannya mereka sesat dan menyesatkan. Itu kerjaannya orang-orang Yahudi, Nasrani, terutama orang Yahudi ya, terutama orang Yahudi. Makanya Allah bilang di sini, wadda ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Sekelompok orang-orang ahlul kitab itu sangat ingin menyesatkan kalian. Mereka sangat berharap seandainya kalian itu tersesat. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun, tapi sesungguhnya mereka itu hanya menyesatkan diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadari itu. Itu terjemahannya gitu. Nih. Jadi kita perhatikan ya Allah itu gimana detailnya dalam Al-Quran ini. Kata Allah tadi, waddat ta'ifatun min ahlil kitabi.
ada sekelompok, segolongan orang dari kalangan ahlul kitab yang sangat pengen untuk menyesatkan kamu. Kenapa sekelompok? Kenapa enggak ahlul kitab kepingin menyesatkan kamu? Karena tadi ahlul kitab itu ada yang ulamanya, ustadznya, ada yang orang-orang biasa. Orang-orang yang biasa ini ya mereka menjalani kehidupan rutinitas lah, nggak kepikiran mau menyesatkan orang lain, yang penting hidupnya dia jalan beres. Nah, yang punya agenda-agenda seperti itu tuh yang di atas ini. Yang ulamanya, ustadznya, tokoh-tokohnya. Nah, ini yang punya agenda untuk menyesatkan orang lain. Ngajak orang lain itu untuk kemudian masuk ke dalam agama mereka. Jadi kalau Allah bilang semua ahlul kitab, kesannya nggak fair jadinya. Karena nggak semuanya begitu. Yang punya agenda itu hanya sekelompok, segolongan aja, to'ifatun ini aja, yaitu dari kalangan ulama dan tokoh-tokohnya itu. Mereka berkeinginan untuk menyesatkan kamu. Gimana cara menyesatkannya nanti sama Allah disebutkan di ayat yang lain nanti ya. Nah, tapi mereka itu keinginannya sangat kuat sehingga mereka itu berani melakukan cara apapun meskipun yang nggak masuk akal, yang penting kamu nggak beriman sama Muhammad SAW. Nanti akan ngasih argumentasi begini begitu. Kamu itu Muhammad itu juga sama loh, dia juga iman loh sama Isa, bahwa Isa itu begini begini begini. Dia juga iman loh sama Musa, bahwa Musa itu begini. Muhammad itu enggak bawa ajaran baru, Muhammad itu cuman pokoknya ngikuti Musa begini begini. Ditanamkan, kalau bahasa kita namanya syubhat. Ditanamkan syubhat-syubhat, perkara-perkara yang membingungkan, terutama untuk kalangan orang-orang awam. Orang-orang awam. Makanya kita ini apalagi hidup di zaman sekarang ya. Kita kalau buka Instagram aja itu isinya orang sudah ngomong segala hal tanpa punya latar belakang yang memadai untuk bicara hal itu. Enggak tahu saya pernah sampaikan di sini atau enggak, contohnya ada orang ceramah, dia bilang, saya ini heran dengan orang-orang sekarang ini. Mereka memaknai surat Al-Qari'ah itu dimaknai hari kiamat. Padahal Qari'ah itu dalam bahasa Arab adalah perempuan yang membaca. Kalau laki membaca bahasa Arabnya apa? Qari. Gitu kan? Kita ini Qari pada hari ini yang akan membacakan Al-Quran, Qari, laki. Kalau perempuan, Qari'ah. Kata dia, kenapa orang-orang sekarang itu memaknai Al-Qari'ah itu hari kiamat? Itu kan padahal seharusnya perempuan yang membaca. Ada enggak yang dengarkan orang ini ngomong gitu? Ada. Orangnya ngomongnya yakin enggak? Yakin 100%. Padahal keliru 1000%, bukan cuma 100%. Qari'ah yang pembaca itu pakainya hamzah. Qara'a yaqra'u fahuwa qari'un. Pakainya hamzah. Nah kalau ayat Qur'annya pakainya apa? Ain. Al-Qari'ah pakai ain kan? Ya memang artinya hari kiamat kalau pakai ain. Orang ini dengan yakinnya, dengan pedenya, itu salah. Yang benar itu Qari'ah itu adalah pembaca perempuan. Nah, itu kalau enggak punya dasar, yang dengar itu dengan orang bicara meyakinkan seperti itu, kira-kira masuk enggak? Masuk. Percaya? Percaya. Ada nabi namanya Musadek, percaya. Lia Eden istrinya malaikat Jibril ya percaya. Macam-macam. Percaya? Percaya. Kenapa percaya? Karena enggak punya pondasi. Itu yang jadi masalah tuh. Nah, kita hidup di zaman sekarang ini, informasi seperti ini banyaknya, orang bicara dengan seenaknya. Kalau kita nggak punya pondasi, kita bisa na'udzubillah ke bawah nanti. Makanya orang-orang di zaman Nabi, orang-orang musyrik Mekah aja dulu, kita nggak usah jauh-jauh. Ketika peristiwa Isra Mi'raj itu menjadi momen bagi mereka untuk menggoyahkan keimanannya orang-orang Muslim. Karena buat mereka mustahil Muhammad jalan dari Mekah ke Baitul Maqdis, naik ke langit ketujuh, turun, dipegang kasurnya masih anget katanya sebagian riwayat. Berarti kan sebentar banget itu. Mustahil lah, ini bisa jadi senjata nih kata mereka.
Wah, mereka kemana-mana. Datang ke orang-orang Muslim. Kamu pasti percaya sama Muhammad tuh. Masa katanya dia ke Palestina naik ke langit ketujuh cuma tidak sampai semalam dan lain sebagainya. Di momen itu ada enggak orang Muslim yang murtad? Ada. Ada. Yang imannya masih lemah. Karena tidak punya pondasi. Mereka kemarin-kemarin baru masuk Islam terus, lah kok saya baru masuk Islam Nabi Muhammad sudah bikin kasus gini. Mereka mikirnya gitu. Murtad, ada yang murtad di saat itu. Tapi kalau datangnya ke Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Abu Bakar, Muhammad yang ngomong gitu, iya ya saya percaya. Loh, kamu cek dulu, ngapain saya cek? Dia katanya lihat malaikat, dapat wahyu dari langit aja saya percaya kok. Padahal malaikatnya saya enggak lihat. Nah, ini kalau cuman Palestina saya bisa sendiri pergi ke sana, enggak usah nunggu Muhammad pergi ke sana, katanya dia. Yang saya enggak lihat aja saya percaya, apalagi sesuatu yang saya masih bisa lihat. Punya pondasi. Coba digoyahkan keimanannya kan nggak berhasil kan? Nah, kita sekarang hidup di zaman yang juga kayak gini. Semua hal digunakan untuk menggoyahkan keimanan kita, merusak akidah kita. Kalau kita nggak punya pondasi, sulit kita nanti jaga diri. Kalau keluarga di rumah nggak dikasih pondasi, sulit nanti kalau udah kena. Nah, karena itu kerjaannya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu begitu. Ya, mereka nanti kita lompat dikit deh ke ayat yang nanti itu ya. Mereka itu kerjaannya tadi melemparkan syubhat. Ada kebenaran dibungkus dengan sesuatu yang batil. Kalau kita nggak punya pondasi kita kena. Saya kasih contoh. Nabi Muhammad itu kan nabi. Nabi itu harusnya hatinya kuat atau enggak? Mentalnya kuat enggak? Itu dapat wahyu pertama kok takut. Ya kan? Ceritanya kan Nabi di Gua Hira. Datang malaikat Jibril. Setelah ketemu malaikat Jibril dapat wahyu pertama, terus ngapain? Takut pulang ke rumahnya menggigil minta diselimuti. Masa ada Nabi begitu? Nabi itu harusnya mentalnya kuat. Kayak Musa itu loh, katanya nampar malaikat Israel. Oh, ini kok dikasih wahyu malah takut. Jangan-jangan bukan nabi itu. Jangan-jangan orang halu. Ini bukan saya loh ini ya, astagfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan saya loh ini ya. Ini contoh loh. Wah, ini enggak usah dipanggil lagi ustadznya ini ngawur-ngawur nabi dihalu-halu. Contoh ini. Jangan-jangan orang halu itu, jangan-jangan memang ada masalah sama kejiwaannya. Jawabnya piye? Ayo. Kalau ada orang ngomong gitu ke kita jawabnya gimana? Nggak usah dijawab biar bingung ya, astagfirullahaladzim. Gampang itu sebetulnya menjawabnya, justru ini kan kalau nggak ada pondasinya kan bingung kita. Iya juga ya, mungkin kita gitu tuh. Harusnya Nabi itu ya kuat, Nabi kok ketemu malaikat takut, besok mesti ketemu lagi loh ini sama malaikat ini, masa mau takut terus. Padahal jawabannya gini, kata Syekh Buti, takutnya Nabi di saat itu justru jadi bukti bahwa wahyu itu bukan karangannya Nabi. Kita bikin puisi, ada enggak kita terus menggigil sama puisi kita sendiri? Enggak ada. Atau orang gila, kita lihat orang gila di jalan kan ngomong terus enggak berhenti kan? Ada enggak yang ketakutan sama omongannya sendiri? Enggak. Kalau memang itu Quran karangannya Muhammad atau Muhammad itu halu makanya terus mengeluarkan ayat Quran, ya dia enggak mungkin takut. Justru takutnya dia itu menandakan ini turun dari luar dirinya dia. Tuh, berarti kan justru rasa takut itu jadi bukti kebenarannya Al-Quran. Kalau ada pondasinya bisa jawab gitu kita. Kalau nggak ada, kamu beriman sama Muhammad itu, tukang kawin itu. Bukan saya loh ini ya, bukan saya, ini contoh. Kamu beriman sama Muhammad itu, tukang kawin. Muhammad coba lihat waktu meninggal istrinya berapa? 9. Kamu mau beriman sama orang kayak gitu itu? Iman tuh kayak Isa gitu loh. Istri aja enggak punya. Setia. Musa enggak tahu istrinya berapa, wallahu a'lam, saya terus terang. Gimana jawabnya kita? Iya juga ya. Jangan-jangan Nabi Muhammad ini tukang kawin bener ini gini melampiaskan syahwat dan lain-lain. Itu gimana coba kita ntar kalau ketemu begitu tuh? Mungkin enggak kita ketemu sama orang yang ngomong kayak gitu?
Mungkin. Ini saya hari ini ketemu kan? Nah, iya, masih mending ketemunya saya ini hari ini. Kalau ketemunya orang lain kan bahaya kan. Untung ketemunya sama saya ini hari ini. Tapi mungkin akan ketemu orang seperti itu nanti. Dan jawabnya gimana? Gampang. Kalau Nabi Muhammad itu memang tukang kawin, kawinnya itu hanya sekedar untuk melampiaskan syahwat, nggak kawin sama Sayyidah Khadijah. Karena waktu kawin sama Sayyidah Khadijah itu udah janda 2 kali, bawa anak lagi. Umurnya nggak muda lagi. Kalau memang yang dipikirkan Nabi itu adalah syahwat, kawinnya nggak sama Khadijah. 1, 2. Selama menikah sama Sayyidah Khadijah, nikah lagi nggak? Enggak. Tuh. Kenapa yang diambil yang belakang? Oh, ini dinikahin Nabi janda semua lagi, butuh pertolongan semua lagi. Cuman Sayyidah Aisyah aja yang enggak. Kan berarti bukan urusannya itu ketika menikah bukan urusan syahwat, tapi ada urusan yang lain. Kalau memang urusannya syahwat ya dari dulu. Masa masih muda pas syahwatnya lagi tinggi-tingginya, lagi prima-primanya, nikahnya malah sama janda yang usianya jauh di atasnya Nabi Muhammad, udah bawa anak, jadi kan harus ngurusi anaknya juga dan lain sebagainya. Oh, berarti bukan urusannya bukan syahwat itu. Kalau kita punya ya minimal yang pengetahuan mendasar begitu, insya Allah kan lebih mudah kita untuk mengkonter syubhat-syubhat yang semacam itu, Nah, tapi sekali lagi harus punya pondasi ilmunya tadi ini. Kalau enggak punya nanti akan mudah ke bawah. Karena kerjaannya orang-orang di luar Islam itu yang enggak suka sama Islam ya ini kerjaannya, sesat dan menyesatkan. Tuh. Tapi selama kita itu berpegang sama Allah, kemudian membekali diri dengan ilmu, maka penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang itu nggak akan ada dampak buruknya untuk kita. Karena dampak buruknya itu akan kembali kepada mereka sendiri. Makanya kata Allah, wa ma yudhilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu sebetulnya hanya menyesatkan dirinya sendiri dan mereka tidak sadar. Nah, yang dimaksud menyesatkan diri sendiri itu gimana? Kan gini, kita bisa aja tanya gini. Orang ini kan udah sesat. Nih si Yahudi Nasrani ini kan sesat kan? Kok kata Allah dia menyesatkan dirinya sendiri? Wong udah sesat kok. Nah, gini, orang itu kalau sesat sehingga tidak beriman kepada Allah, akhirnya dapat apa? Dapat hukuman dari Allah, dapat azab dari Allah. Nah kata Allah, mereka ini ketika berupaya menyesatkan orang lain, sebetulnya yang terjadi itu kan mereka kepingin orang ini dapat hukuman dari Allah, kepingin dapat kehancuran dari Allah karena nggak beriman kan. Nah tapi mereka sebetulnya tidak menghancurkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Jadi yang akan mendapatkan balasan atas kesesatannya dan yang akan mendapatkan balasan atas penyesatannya itu adalah diri mereka sendiri, dan mereka tidak menyadari itu karena mereka merasanya mereka sedang melakukan sesuatu yang benar. Mereka merasanya mereka sedang melakukan sesuatu yang baik. Mereka merasanya memang ini yang seharusnya dilakukan, tanpa mereka sadari bahwa mereka itu sedang semakin jauh dari Allah, semakin dekat pada azab dan hukumannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa sih yang mereka lakukan itu? Tadi kan 2, sesat dan menyesatkan. Nih sama Allah dijelaskan di ayat 70. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Wahai orang-orang ahlul kitab, kenapa sih kamu kafir dengan ayat-ayat Allah padahal kamu menyaksikan itu? Ini kerjaan pertama nih, sesat, ya kan? Mereka lihat ada ayat-ayat Allah tapi mereka mengingkari itu. Namanya apa? Sesat. Kerjaan pertama. Kata Allah, lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Kenapa kamu kafir dengan ayat-ayat Allah padahal kamu menyaksikan itu? Kata ulama tafsir, apa yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah itu? 1, yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah adalah kitab suci yang mereka dapatkan. Mereka nggak percaya sama kitab sucinya, nggak percaya. Buktinya, kalau mereka itu percaya bahwa ini benar adalah kalamnya Allah, mungkin enggak mereka berani ngubah-ngubah itu? Enggak berani. Kita suruh ngubah-ngubah Quran, berani enggak?
Nggak berani, kenapa? Ini firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka sendiri itu sebetulnya tidak segitu percayanya sama kitab sucinya. Makanya ini diganti, ini ganti, ini ganti. Akhirnya nanti ulama-ulamanya punya peraturan sendiri yang tidak sesuai dengan kitab sucinya. Ngikutnya dia aja, nggak usah ngikut sama kitab suci. Ketika mereka meninggalkan kitab sucinya, itu sama aja mereka mengingkari kitab sucinya, mengingkari ayat-ayat Allah yang ada di dalam kitab suci mereka masing-masing. Itu makna yang pertama. Jadi mereka sendiri sebetulnya tidak percaya kepada kitab sucinya. Satu. Yang kedua, yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah adalah ayat mengenai Nabi Muhammad SAW. Kalau masih ingat awal dulu waktu kita pertama kali masuk dalam pembahasan surat Ali Imran itu pertengahan itu, kita sempat bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala bilang orang-orang ahlul kitab ini kenal dengan Nabi Muhammad lebih dari mereka kenal dengan anaknya sendiri. Sebab anaknya itu mereka baru tahu, oh ini lahirnya di mana, tanggal berapa, nanti mau ngapain. Itu tahunya pas kapan? Setelah lahir. Anak saya masih dalam perut, saya bisa tahu enggak? Oh ini mancung ya kan, tahunya kan dari USG kan. Tapi keluar kan mancungnya semancung apa kan enggak tahu kita. Oh ini laki apa perempuan, kadang di USG perempuan ternyata keluar laki kan ya ada juga. Jadi orang itu baru tahu pasti kenal sama anaknya setelah anaknya lahir. Tapi mereka kenal sama Nabi jauh dari sebelum Nabi ada. Karena di kitab sucinya itu sudah dijelaskan secara detail. Ada satu sahabat namanya Ka'bul Ahbar. Ka'ab si Ahbar. Ahbar itu ulamanya Yahudi. Jadi dulu nih dia Yahudi dan dia termasuk orang alim ketika dia masih jadi Yahudi dulu. Kemudian dia masuk Islam, dia cerita dulu ayah saya itu juga tokoh agama Yahudi. Itu punya peti yang turun-temurun diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi ulama ini meninggal turun ke penggantinya ulama B meninggal turun ke penggantinya ulama ini sampai turun ke ayah saya. Sama ayah saya dikunci dimasukkan ke dalam lemari. Pokoknya sama ayah saya nggak boleh dibuka ini. Sampai akhirnya ketika ayah saya meninggal, saya penasaran ini sebetulnya isinya apa, kok selama turun menurun itu nggak boleh dibuka. Akhirnya dibuka sama Ka'bul Ahbar ini. Ketika dibuka, katanya dia di dalamnya ada lembaran yang itu menceritakan Nabi Muhammad SAW. Nanti ada Nabi yub'atsu min Tihamah, akan diutus di Tihamah. Tihamah itu Mekah sana. Baina yadayil qiyamah. Ketika dia diutus itu berarti udah dekat waktunya hari kiamat. Karena Nabi terakhir dia kan. Kemudian dia nanti dinaungi awan. Nanti di punggungnya ada stempel kenabian. Begini. Lahirnya di Mekah. Nanti dia akan hijrah dan meninggal di Madinah. Kemudian kerajaannya agama Islam ini akan tersebar sampai ke Syam dan lain sebagainya. Detail semua diceritakan ada di lembaran itu, katanya Ka'bul Ahbar. Berarti dari sebelum Nabi ada, mereka udah kenal Nabi belum? Udah. Karena Nabi ada diceritakan di dalam kitab suci mereka. Ada ayat-ayat soal itu. Itu yang diingkari oleh mereka menurut penafsiran yang kedua. Jadi 5 takfuru nabi ayatillah. Kenapa kamu kafir terhadap ayat-ayat Allah yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW? Padahal sudah dijelaskan di situ di dalam kitab kamu. Harusnya kan tinggal beriman aja berarti. Sayyidina Salman Al-Farisi kalau kita tahu cerita masuk Islamnya itu kan beliau melakukan pengembaraan lah gampangnya gitu. Beliau itu dulu dekat dengan satu orang pendeta Nasrani, kemudian pendeta itu meninggal. Sebelum pendeta itu meninggal, Salman itu tanya, kalau kamu meninggal saya sama siapa nanti? Saya harus pegangan sama siapa ini? Kamu pergi ke tempatnya si Fulan, nanti dia kasih tahu kamu. Pendeta ini meninggal, dia pergi ke orang yang kedua. Orang yang kedua meninggal, dioper ke yang ketiga, keempat, dan begitu seterusnya sampai ke yang terakhir. Dibilangi sama si pendeta ini, kamu pergi ke Madinah. Nanti akan ada Nabi, ya, dia akan hijrah ke Madinah sana. Kamu cek punggungnya ini. Nah, jadi di antara kedua pundaknya ini ada kayak benjolan gitulah ya, ada kayak benjolan seukuran telur burung merpati.
Nah, itu kalau ada itu dia nabi akhir zaman, kamu ikut sama dia. Ini orang yang ngomong sama Salman ini nggak pernah ketemu Nabi Muhammad SAW. Tapi punggungnya Nabi Muhammad dia tahu. Padahal punggung itu kan ketutupan baju kan. Berarti sedetail apa menceritakan Nabi Muhammad itu di dalam kitab sucinya itu. Akhirnya Salman pergi ke Madinah, Nabi sudah di sana. Jadi Salman itu terus inguk-inguk gini ya. Nyari-nyari celah untuk mau lihat lewat kerahnya Nabi ini. Nabi tahu ini Salman mau datang mau lihat stempel kenabian ini. Salman gini. Terakhir sama Nabi dibukakan supaya Salman bisa lihat. Oh benar, akhirnya dia masuk dalam agama Islam. Tapi poinnya adalah sedetail itu cerita informasi mengenai Nabi Muhammad SAW yang seharusnya ketika semua ciri-ciri yang disebut dalam kitab suci itu cocok dengan Nabi Muhammad, ya tinggal beriman kan gitu kan gampangnya. Tapi ini tetap nggak mau. Makanya Allah itu sampai tanyanya ini bukan tanya yang membutuhkan jawaban, ini tanya dalam rangka menegur. Aneh kamu ini, kenapa kok kamu ingkar dengan ayat Allah? Wa antum tashhadun, padahal kamu baca sendiri ayat itu ada di dalam kitab suci kamu. Tuh, makna yang kedua. Makna yang ketiga, ayat di situ adalah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi lima takfuruna bi ayatillah wa antum tasyhadun. Kenapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, yaitu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, wa antum tasyhadun, padahal kamu menyaksikan sendiri Muhammad itu menampilkan mukjizat-mukjizat itu. Karena teorinya begini, mukjizat itu hanya terjadi pada para nabi dan rasul. Kemudian mukjizat itu tidak bisa ditandingi. Makanya namanya mu'jiz. Mu'jiz itu artinya yang melemahkan atau mengalahkan. Karena mukjizat itu dia melemahkan ketidakpercayaannya orang-orang kafir, mengalahkan tuduhannya orang-orang kafir. Sehingga kalau ini digabungkan bahwa mukjizat itu munculnya pada diri Nabi dan Rasul, menunjukkan bahwa orang itu benar adalah Nabi dan Rasul. Dan ini teori ini disepakati oleh semua. Kita tanya sama orang Yahudi, mukjizat itu apa? Ya mukjizat itu adalah bukti bahwa orang yang ngaku Rasul itu benar pengakuannya. Tanya sama orang Nasrani, mukjizat itu apa? Mukjizat itu ya adalah tanda benarnya orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Semuanya sepakat. Sehingga seharusnya kalau semuanya sepakat dengan prinsip ini, ketika lihat nabi menampilkan mukjizat, berarti nabi benar rasul atau bukan? Benar. Harusnya iman, kan gitu. Lah Allah negur melalui pertanyaan ini. Kamu nih ya aneh. Kamu lihat Muhammad SAW itu menampilkan mukjizat, tapi kok kamu tetap kufur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Artinya kan orang itu demi membela kepentingannya, ya karena orang itu nggak beriman sama Nabi itu kan macam-macam alasannya. Di antaranya karena takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan harta, takut kehilangan fasilitas, takut kehilangan pengikut, gengsi dan lain sebagainya. Demi menjaga itu semua, mereka rela mengorbankan akal sehatnya, berarti kan gitu. Karena kan pakai akal sehat aja, ini ada ayat cocok sama Muhammad, berarti benar iman. Akal sehatnya kan semudah itu. Ini ada mukjizat, yang bisa menampilkan mukjizat itu Nabi. Kalau orang ini menampilkan mukjizat, berarti dia adalah Nabi. Kan semudah itu akal sehatnya. Tapi kalau saya iman sama dia, ini kan ada kaluknya nih. Tapi kalau saya iman sama dia, nanti saya di bawahnya dia. Kalau saya iman sama dia, nanti yang didengar orang omongannya dia, bukan omongan saya. Kalau saya iman sama dia, nanti orang menghormatinya dia, nggak menghormati saya. Pengaruhnya dia nanti lebih besar dari pengaruh saya. Nah, karena ada hal-hal seperti itu, akal sehatnya yang dikesampingkan oleh mereka. Ya. Itu kerjaan pertama tuh. Jadi ayat ke-70 ini menggambarkan pekerjaan pertamanya orang-orang ahlul kitab, yaitu sesat.
Yang kedua, kerjaannya mereka adalah menyesatkan. Ini yang disebutkan dalam ayat 71. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang ahlul kitab, kenapa kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Tuh. Ini kan penyesatan, ini kan kerjaan kedua nih. Ada kebenaran, kebenaran ini sama mereka dikaburkan, disamarkan. Yang ditampilkan adalah kebatilannya. Ini yang kita sebut tadi dengan syubhat itu tadi. Cara mereka menyesatkan orang itu adalah dengan mengaburkan kebenaran. Sehingga akhirnya kita jadi ragu. Ini beneran bener enggak ya? Itu loh. Itu yang mereka lakukan. Kebenaran ini dibungkus sedemikian rupa dengan kebatilan sehingga kebenarannya yang jadi enggak kelihatan. Akhirnya kita jadi terpengaruh pada kebatilan itu. Seperti yang kita kasih contoh tadi. Nabi Muhammad dalam sejarahnya benar nggak takut ketika nerima wahyu? Benar kan? Tapi kebenaran itu saya bungkus. Masa Nabi takut? Ah, ini kan batilnya kan itu. Masa Nabi takut? Kebenarannya itu jadi terkaburkan bahwa rasa takut Nabi itu justru manusiawi dan itu jadi bukti bahwa Quran itu bukan karangan Nabi. Kan gitu kebenarannya. Tapi kebenaran ini saya kaburkan. Tadi loh, bukan sekarang loh ya. Tadi sebagai contoh. Saya kaburkan. Sehingga yang muncul adalah kebatilannya. Ya nggak mungkin Nabi, masa Nabi takut ketemu malaikat dapat wahyu. Itu yang dilakukan sama orang-orang ahlul kitab. Cara menyesatkan mereka yang pertama adalah itu. Mereka menanamkan syubhat-syubhat itu. Menanamkan informasi-informasi yang keliru. Menanamkan keraguan-keraguan seperti itu dalam diri umat Islam. Yang kedua, taktumunal haqqa. Mereka itu menyembunyikan kebenaran sehingga yang udah di dalam ini nggak keluar. Jadi kalau kita saat itu misalnya tanya sama orang-orang Nasrani, tanya sama orang-orang Yahudi, kamu tahu nggak bahwa di dalam kitab suci kamu itu ada ayat soal Nabi Muhammad? Nggak tahu mereka. Kenapa nggak tahu? Karena disembunyikan. Mereka talbisunal haqqo bil batil, menyamarkan kebenaran dengan keburukan. Taktumunal haqqo yang kedua, menutup, menyembunyikan kebenaran itu. Jadi ayat-ayat soal Nabi Muhammad, soal hal-hal yang mendukung syariat Nabi Muhammad, soal hal-hal yang gak sejalan dengan kepentingan mereka, itu semuanya mereka sembunyikan. Sehingga yang udah di dalam nih, yang udah jadi Yahudi, yang udah jadi Nasrani, gak kemudian keluar untuk ngikuti Nabi Muhammad SAW. Itu namanya apa? Penyesatan juga kan gitu. Gak usah jauh-jauh soal Nabi Muhammad deh. Dulu itu pernah terjadi di zaman Nabi, ada orang Yahudi berzina. Kemudian kata orang-orang Yahudi ini, udah bawa aja ke hadapannya Muhammad. Mau tahu kita Muhammad kalau menghukumi kasus gini nih gimana sih? Katanya. Dibawa nih orang ini ke hadapannya Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad tanya, mau dihukumi dengan Al-Quran apa dihukumi dengan kitab suci kamu? Kata Nabi. Ya dengan kitab suci kita. Mereka tambah di atas angin kan. Muhammad tidak bisa membaca, tahu apa soal kitab suci kita ini. Hukumi dengan kitab suci kita Muhammad, kata orang Yahudi ini. Kata Nabi, rajam. Gak ada ya hukum rajam di syariat kita tuh. Gak ada tuh hukum rajam di dalam kitab kita. Ada kata Nabi. Cek kalau gak percaya. Cek. Akhirnya orang kan jadi penasaran kan. Kok pede bener Nabi nih. Orang ummi gak bisa baca, gak bisa nulis. Pede bener ada ayat rajam di dalam kitab sucinya orang Yahudi. Penasaran, ngumpul semua. Siapa yang bisa baca siapa? Nih Fulan. Fulan ini didatangkan untuk buka kitab sucinya mereka nih. Seret, buka. Ada halaman yang sama dia terus dilongkap. Seret. Nah, mulai kan. Watak tumunal haqqa ini tadi ada yang dilongkap. Ada yang lihat. Kelebihan satu itu halamannya. Dibuka. Yang mana? Terus dia gini. Yang mana yang kelongkap tadi? Yang ayat rajam itu ditutup pakai tangan. Udah ngelongkap ketahuan, masih nutup pakai tangan. Itu angkat tangan kamu coba kata Nabi. Diangkat tangannya dia. Dibaca itu adalah ayat rajam. Jadi orangnya itu, merekanya sendiri nggak tahu kalau ada ayat rajam. Yang tahu ya ustadz-ustadznya itu. Lah sama ustadznya itu ditutupi. Ini kan watak tumunal
haqqa wa antum ta'lamun. Padahal kamu tahu itu kebenaran. Kamu tahu kamu itu lagi berbuat salah karena menutupi kebenaran. Kamu tahu kamu berbuat salah karena menyamarkan yang hak, mengaburkan yang hak, menampakkan yang batil. Kamu tahu itu salah, tapi tetap kamu lakukan. Kita perhatikan juga Allah itu mengulangi ya ahlal kitabnya 2 kali. Dalam ayat 70 sama 71 kan disebut ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah wa antum tasyhadun. 71 ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Diulangi 2 kali ya ahlal kitabnya. Padahal kalau mau dijadikan satu bisa enggak? Bisa ya? Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah wa antum tasyhadun. Wa langsung aja wa kan bisa. Kenapa sama Allah diulangi lagi? Itu semakin menunjukkan bahwa enggak pantas kamu itu melakukan itu. Sebab kamu itu dapat kitab. Sama Allah diulangi, wahai orang yang dapat kitab, kenapa kamu ingkar sama ayat Allah? Enggak pantas karena kamu itu dapat kitab. Wahai orang yang dapat kitab, diulang lagi sama Allah. Kenapa kamu mengaburkan kebenaran? Kenapa kamu menutupi kebenaran? Itu ya ahlal kitabnya diulang sengaja untuk semakin menunjukkan bahwa buruk sekali loh yang kamu lakukan ini. Ya, umpama ini contoh. Misalnya di sini ada profesor matematika misalnya, terus ngerjakan 3 kali 2 dijawabnya 10 sama dia. Terus saya maju, duh salah Pak Profesor. 3 kali 2, kalau menurut profesor matematika ini, tapi kan saya nyebut profesor kan dalam rangka menghormati apa menghina? Menghina. Menurut profesor matematika ini 3 kali 2 itu adalah 10. Padahal kalau Pak Profesor saya sebut, tujuannya kan katanya profesor, masa 3 kali 2 aja enggak bisa. Jadi nyebut profesornya itu bukan untuk menghormati, bukan. Tujuannya justru untuk menjatuhkan dia. Lah ini sama. Tujuan Allah nyebut-nyebut ya ahlal kitab bukan menghormati mereka, bukan. Tapi menunjukkan aneh kamu ini. Kamu ini dapat kitab kok melakukan ini. Kamu ini dapat kitab kok melakukan ini. Itu maksudnya Allah. Ya. Nah ini si orang-orang ahlul kitab ini kerjaannya. Sesat dan menyesatkan. Nanti masih ada lagi strateginya. Tapi kita simpan untuk pertemuan yang akan datang insya Allah ya. Jangan kita kupas semua di sini, kasihan ahlul kitab nanti. Nah, pelan-pelan ya. Tapi kurang lebih ya. Jadi mereka itu sangat jauh dari ajaran Nabi Ibrahim. Yang mirip dengan Nabi Ibrahim itu kita, yang dekat dengan Nabi Ibrahim itu kita, dengan semua jenis kedekatan yang kita sebut tadi. Kemudian kita berarti yang paling penting pelajarannya hari ini adalah harus membekali diri dan keluarga dengan ilmu. Kita nggak perlu sampai yang terlalu tinggi-tinggi, ilmu yang mendasar aja itu insya Allah sebetulnya sudah cukup. Nanti mau nambah lebih dari itu lebih bagus lagi, tapi harus punya. Karena kalau nggak ada ilmunya, kena si orang-orang ahlul kitab yang melakukan pekerjaan ini, sesat dan menyesatkan ini, na'udzubillah, bisa nggak selamat kita nanti. Ya, jadi harus bekali diri dengan ilmu untuk bisa menghadapi orang-orang yang mencoba menjauhkan kita dari keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Habib atas ilmu yang disampaikan di surah Ali Imran ayat 67 sampai ayat 71. Kita buka sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan, terutama yang terkait dengan tema dari ayat-ayat yang sudah dijelaskan. Ada yang mau bertanya dari ibu-ibu? Bapak-bapak ada? Iya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin kami tanyakan itu masalah cara ibadahnya. Dari sewaktu Nabi Ibrahim mengerjakan haji, dan pada
waktu itu dibandingkan dengan sekarang itu ada nggak kesamaannya? Ataukah mungkin juga pada Nabi Isa dia itu mengerjakan apakah juga sama dari yang lain-lainnya? Coba saya mohon penjelasannya. Ya, jadi kalau syariat itu seperti kita katakan tadi, syariat itu antara satu nabi ke nabi yang berikutnya itu beda. Syariatnya beda. Kalau akidahnya sama, tapi syariatnya itu berbeda. Kita ambil contoh aja, misalnya antara syariatnya Nabi Musa dengan Nabi Isa itu lain. Syariatnya Nabi Musa itu ketat, sangat ketat syariatnya Nabi Musa. Tapi syariatnya Nabi Isa lebih longgar. Syariat kita lebih longgar. Nah, syariat kita, kelonggaran syariat kita itu katanya sangat mirip dengan kelonggaran di syariatnya Nabi Allah Ibrahim. Tapi detailnya seperti apa syariatnya Nabi Ibrahim, Allahu a'lam. Nah, tapi yang jelas kalau hajinya itu apakah ada tawafnya? Ada. Karena kata Allah dalam Al-Quran, antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-akifina war-ruka'is sujud. Ismail, Ibrahim, kamu sucikan rumah ini, Ka'bah ini untuk at-ta'ifin, orang-orang yang nanti akan melakukan tawaf. Jadi kalau tawafnya itu sudah ada, makanya orang Arab di zamannya Nabi di masa jahiliyah, cara mereka melakukan ibadah haji juga dengan cara tawaf juga ada tawafnya itu. Tapi sa'i dan lain sa'i ada. Sa'i sudah ada. Makanya orang-orang ketika mereka masuk Islam, mereka itu sempat ada perasaan masa kita sa'i juga ya. Dulu tuh kita biasa naruh di atas sofa sama marwah itu ada berhalanya. Nanti kita sofa nyentuh berhala itu terus ke marwah. Masuk ini gitu lagi ya katanya. Jadi mereka ada perasaan kayak ya kok sama ya kayak zaman jahiliyah dulu. Ada ndak enaknya gitu loh karena mengingat masa itu. Tapi kata Allah ndak apa-apa. Tetap innas safa wal marwata min sya'airillah. Sofa marwah itu termasuk tanda-tanda masyairnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa kemiripan ada, tapi detailnya seperti apa Allahu a'lam. Tapi teorinya syariat itu semakin ke sini itu menyesuaikan dengan objek dakwahnya itu. Jadi pasti ada perbedaannya karena orang yang didakwahi di saat itu juga karakternya berbeda, kekuatannya berbeda dan lain sebagainya. Tapi detailnya wallahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Jumroh itu katanya diambil dari, jadi bukan ibadah haji sebetulnya kalau jumroh itu. Tapi katanya Nabi Ibrahim itu ketika mau menyembelih Nabi Ismail itu dihadang oleh setan di 3 titik. Nah, disini kemudian jadi lempar jumroh itu ya. Nah, setiap kali dihadang sama Nabi Ibrahim diusir. Itu yang akhirnya kemudian kita adopsi jadi lempar jumroh. Tapi apakah Nabi Ibrahim dulu waktu haji lempar jumroh? Enggak. Itu ya, enggak. Tapi itu kemudian kita adopsi jadi syariat kita untuk lempar jumroh mengenang Nabi Ibrahim itu. Yang kita lempari kan setan katanya, walaupun orang pakai krok dijadikan senapan orang-orang ini macam-macam, yang lemparnya sepatu nanti yang dilempar. Nah itu aja. Nabi Ibrahim dulu enggak begitu. Ya, Nabi Ibrahim dulu tidak begitu. Jadi ada perbedaan karena tadi perbedaan objek dakwahnya itu ya, perbedaan objek dakwahnya. Tapi yang miripnya juga banyak, kemiripannya juga banyak. Gitu. Siap. Baik, terima kasih atas penjelasannya Habib. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Dipersilahkan. Dari Ibu-ibu ada? Sudah tidak ada. Jadi ini sepertinya sudah paham semua Habib. Sudah pintar semua. Nih, ini ada titipan pertanyaan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, tadi disebutkan bahwa pekerjaan dari sebagian ahlul kitab itu adalah sesat dan menyesatkan. Dan ketika kita tahu bahwa firman ini juga berlaku sampai hari ini, apakah sampai hari ini pun pekerjaan mereka juga sama seperti itu, dan apa yang harus kita pegang agar kita bisa selamat dari
kampanye mereka untuk menyesatkan kaum muslimin ini, Habib? Mohon penjelasannya. Ya, sampai hari ini masih itu pekerjaannya mereka. Ya. Makanya kita kan kenal ada misionaris. Ya, misionaris, ada orientalis. Orientalis itu juga sama kerjaannya. Jadi dia masuk ke dalam agama Islam, mempelajari agama Islam sampai dalam untuk kemudian nyari kelemahannya di mana. Itu ya. Jadi sampai sekarang pekerjaan mereka itu masih sama. Nah, cara kita selamat dari itu belajar. Belajar itu yang pertama, belajar akidah dasar. Karena yang pasti mau diserang sama mereka itu kan akidahnya dulu. Belajar akidah dasar, nggak usah yang terlalu jelimet-jelimet, yang dasar-dasar aja. Kita kenal Allah, kenal Nabi, sifat Allah, sifat Nabi dan lain sebagainya. Semua yang akidah-akidah yang sifatnya mendasar. Oh, Allah itu begini, tidak serupa dengan makhluk. Allah itu esa, Allah itu kekal dan lain sebagainya. Yang nanti kita akan bisa lihat bahwa semua yang mau didakwahkan sama mereka itu pasti bertentangan dengan sifat-sifat Allah itu. Nabi itu begini dan lain sebagainya. Kemudian belajar sirah yang dasar. Karena di antara yang paling menyelamatkan itu adalah ketika kita kenal sejarahnya Nabi. Karena mereka itu juga akan masuk dari situ nanti. Kayak tadi, saya dari tadi ngasih contohnya kan sirah semua kan. Nabi tukang kawin, Nabi takut. Karena mereka akan masuk dari situ juga nanti. Jadi kita pelajari sirah, mempelajari sirah itu kalau bisa bukan hanya ceritanya aja. Ceritanya itu bagus, manfaatnya besar, nambah kecintaan kita sama Nabi, mupuk keyakinan kita sama Nabi. Tapi kalau bisa kita tambah dikit. Dari cerita itu apa pelajarannya yang bisa diambil. Makanya Syekh Buti itu, saya tadi kan kata Syekh Buti begini, kata Syekh Buti, karena Syekh Buti itu nulis kitab judulnya Fiqhus Sirah. Di kitab Fiqhus Sirah itu Syekh Buti justru tidak banyak menyebutkan cerita-cerita. Ya, fikih sirah itu ya. Sudah ada terjemahannya itu tapi Allahu a'lam yang menerbitkan. Sudah. Itu kan banyak di dalam fikih sirah itu Syekh Buti tidak banyak menyebutkan cerita-cerita sebetulnya di situ, tapi lebih banyak mengarah kepada apa sih ibrohnya di balik peristiwa ini, apa sih pelajarannya di balik peristiwa ini. Jadi peristiwa itu enggak cuma jadi sekedar cerita, tapi sekarang jadi pengetahuan yang akhirnya bisa membentengi kita dari hal-hal yang semacam ini tadi. Ya. Jadi itu, kemudian cari juga orang yang bisa kita pegang. Saya pokoknya kalau ada apa-apa yang saya tidak paham, saya tanyanya sama orang ini. Kenapa pilihnya orang ini? Karena begini, harus jelas. Jangan waduh ini saya ada tidak paham gini, tanyanya sama siapa ini ya? Nah, nanti akhirnya tadi nyarinya dari Instagram, nyari dari YouTube, bukannya nggak boleh, boleh aja kita mendengarkan ceramah dan lain sebagainya. Tapi untuk bertanya itu kan harus orang yang benar-benar bisa kita pegang ucapannya, bisa kita telusuri rekam jejaknya dan lain sebagainya. Karena jawabannya dia kan yang mau kita jadikan pegangan tuh. Kalau dia ternyata kayak Al-Qari'ah tadi kan bahaya. Itu baru Al-Qari'ah lagi tuh, bayangin belum surat Yasin, belum surat Al-Baqarah, macam-macam. Nah, jadi harus punya itu, harus punya orang yang juga bisa kita pegang, kita jadikan tempat untuk jadi rujukan. Saya pokoknya kalau ada bapak yang tidak paham tanyanya ke ini. Orang ngomong ini kok saya tidak srek ya sama omongannya orang ini, cross check ke ini dan lain sebagainya. Itu juga penting ya, itu juga penting. Kita kira-kira gitu. Baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu tetap mengaji, tidak boleh jauh-jauh dari majelis ilmu dan juga guru. Dan sekedar informasi tadi Habib juga menyinggung tentang kitab fikih sirah, itu sudah pernah dibahas di Majelis Sahabat Cinta, tinggal Bapak Ibu bisa cari rekamannya. Dulu dibahas bersama Habib Muhammad Al-Habsyi dan PDF kitabnya pun juga sudah ada terjemahnya. Monggo jika ada yang berkenan menginginkan bisa menghubungi tim Majelis Sahabat Cinta. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Habib. Mungkin jika ada tambahan kesimpulan juga mohon doanya untuk menutup majelis ini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم تب علينا توبة نصوحا وزكنا بها جسما وقلبا وروحا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا فضلا وإحسانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Baik, jazakumullah khairan Habib, sekali lagi atas ilmu yang disampaikan dan juga doa yang dipanjatkan. Semoga Allah SWT mengijabah doa-doa kita dan menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa yang sudah ada di kertas yang sudah dibagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhina yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daiman wa khilla atqiya'a ulama, nahdha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa qirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyanal rusulul manun wa fir ustur anta akramu man satar wa salatullahi ta'shal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal ahli kirami syurafa wa alas sahbil masabihil ghurur. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam, walhamdulillahi rabbil alamin, fi kulli lahdatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna, fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah, wastur lana al-awrati wa aminir rawati, wa fir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli ti mahabbah au jiratin au sohbah wal muslimina ajma. Amin rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabin minna, nahdha bi kulli sulli salla wa sallam rabbi alaihi wa addal habbi wa ali wa sahbi wa idada tassis sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, fi kulli lahdatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.